Baik, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Fahri Mampuro. Jadi untuk malam ini kita akan membahas trading. Gimana sih caranya kita bisa meraup profit dari trading? Yang mana banyak sekali di luar sana orang-orang yang masih gagal dalam trading. Karena sebagian besar trader-trader itu masih memiliki teknik ataupun money management yang masih kurang tepat. Begitu. Jadi di sini bisa dilihat saya menggunakan broker derif berada di pojok kiri atas. Broker derif ini trading tidak hanya untuk mata uang US dollar, euro USD dan sebagainya saja, tapi juga untuk volatility. Jadi bisa kita lihat di MetaTrader 5, kita buka aplikasinya. Nah, di sini saya hanya trading untuk volatility 75 index. Apa itu volatility 75 index? Jadi ini itu berbeda dengan mata uang. Ini dia lebih condong ke indeks saham, yang mana pergerakannya itu jauh lebih ekstrim dari mata uang. Nanti di video yang lain akan kita bahas apa perbedaannya volatility 75 dan juga mata uang yang lain seperti euro USD atau mungkin SAU USD yang bisa dibilang gold gitu. Itu berbeda. Ini jauh lebih ekstrim karena di sini sendiri lot terkecilnya itu bukan 0,01 tapi 0,001. Jadi bisa dilihat di sini saya udah ada transaksi. Transaksi saya itu menggunakan lot 0,002, ada 4 transaksi dan juga 0,005 itu ada satu transaksi. Ini masih running profit teman-teman semuanya. Jadi ini saya transaksi dari tadi pagi. Ada juga yang dari kemarin malam. Ya, di sini bisa kita lihat apa yang saya gunakan untuk transaksi di MetaTrader ini. Jadi untuk volatility 75 ini bisa dibilang lebih ekstrim daripada uh, currency mata uang. Jadi untuk indikator-indikator yang saya gunakan juga agak sedikit berbeda. Sebenarnya sama dengan forex pada umumnya. Cuman di sini perilaku dari si grafik atau chart candlestick itu berbeda dari forex. Dia lebih ganas dan pergerakannya tidak menentu. Bisa dibilang kalau di forex kita ada yang namanya trend line. Apa itu trend line? Trend line itu kalau misalkan kita ambil garis seperti ini. Ini trend line. Jadi garis trend line itu untuk mengecek apakah dia trennya up atau trennya down. Dan di sini kita juga bisa ngecek ketahanannya, apakah dia berada di tahanan bawah atau di tahanan atas dan dia berpotensi mantul ataukah tidak. Itu menggunakan trend line. Namun untuk volatility 75 ini terkadang trend line itu dibablas. Jadi tidak serta-merta trend line itu dia dibablas dia akan trend down. Belum tentu, dia bisa balik ke atas lagi. Volatility ini lebih sulit ditebak. Jadi saya lebih condong mengutamakan money management di trading ini. Berbeda dengan forex yang notabene saya kadang fundamental dan juga teknikal. Tapi kalau untuk di volatility 75 ini saya lebih condong ke money management. Jadi untuk indikator-indikatornya di sini saya menggunakan ada dua indikator. Yang pertama indikator MA atau moving average. Yang kedua itu ada stochastic oscillator. Jadi moving average itu untuk apa? Di sini saya menggunakan moving average hanya ngecek di time frame H4 dan juga di D1. Jadi untuk di H4 dan D1 lebih suka lagi saya di H4. Dia seringkali terjadi pantulan-pantulan transaksinya, pantulan-pantulan candlestick itu setelah melewati moving average yang saya buat ini. Bisa dilihat di sini di kursor. Nah, di sini juga ada moving average. Terus juga ini candlestick sempat turun menyentuh moving average, tapi pada akhirnya dia hanya menjadi shadow dan naik lagi. Di candle selanjutnya dia masih melanjutkan naik. Jadi moving average ini bisa dibilang sebagai ketahanan juga, sama seperti ketahanan-ketahanan supply and demand atau ketahanan atas atau ketahanan bawah. Jadi untuk di sini moving average settingan saya adalah
settingan di periodenya itu 6, pergeseran 0. Pixel saya bikin 3 karena biar lebih tebal gitu. Saya buat 6. Kalau untuk defaultnya kalau nggak salah 5, jadi saya cuma tambahin 1, 6. Yang kedua itu ada yang namanya stochastic oscillator. Stochastic oscillator itu yang mana? Stochastic oscillator itu ada yang di bawah sini, bisa diperhatikan di kursor. Jadi untuk stochastic oscillator ini dia untuk menunjukkan apakah si harga dari candlestick ini sudah jenuh ke atas atau jenuh ke bawah. Di sini pun saya sama mengeceknya, itu ada di H4 dan juga D1. H1 valid, cuman seringkali dia tidak sesuai atau tidak sinkron dengan H4. Dan di time frame H1 dan H4 kalau emang ada perbedaan, saya tetap menggunakan di time frame H4. Karena apa? Saya lebih suka long term daripada short term. Kalau misalkan long term, kita bisa mendapat hasil yang lebih maksimal, tentu dengan money management yang baik. Tidak bisa kita langsung transaksi jebret, lotnya gede, nggak bisa. Kita harus lot yang terkecil dulu untuk mancing. Apakah ini di transaksi ini dia sudah berhasil profit atau masih belum. Kalau misalkan belum, baru nanti di bawah kita akan tambahkan transaksi lagi yang lebih besar lotnya, tapi lebih besar sedikit ya teman-teman semuanya gitu. Jadi untuk stochastic oscillator ini bisa dilihat di sini untuk settingannya. Nah, di sini untuk periode itu saya 5 dan 3. Terus untuk perlahan itu ada 3, isian harga itu tinggi atau rendah, metodenya mudah. Terus gaya yang utama ini saya bikin 3 pixel sama biar lebih tebel, biar kelihatan. Dan yang penting itu ada di level. Jadi di level itu yang atas saya bikin 15, yang bawah saya bikin 85. Di sini saya kasih keterangan buy dan juga sell. Untuk apa? Untuk kita mewanti-wanti, oh ini sudah posisinya buy kah atau sudah posisinya sell kah, gitu. Jadi bisa dilihat nanti di sini. Nah, kita lihat di time frame D1. Ini jadi alasan transaksi saya itu ada di time frame D1. Bisa dilihat di sini dari kursor. Jadi dia sudah turun terlalu jauh dan dia sudah mencapai titik jenuh. Di titik jenuh bawah ini dia saya tuliskan di sini buy. Jadi di sini di titik jenuh ini saya tuliskan buy. Kenapa? Karena ini udah waktunya buy, karena dia udah jenuh turun ke bawah. Dia sudah mengalami persilangan di bawah, dia sudah melewati garis jenuhnya dan dia mulai naik. Di sini saya transaksi, ada 2 transaksi, 0,002 ada 2 transaksi dan dia terbang ke atas. Di atas saya masih berani untuk melakukan buy lagi. Kenapa? Karena dia masih di harga bawah, harga dia masih jenuh bawah. Jadi masih ada potensi dia untuk bisa profit naik ke atas. Jadi untuk TP-nya di mana, target profitnya di mana, itu masing-masing teman-teman sekalian itu bisa menentukannya sendiri-sendiri. Ya, jadi di sini dilatih apakah teman-teman serakah atau tidaknya, itu benar-benar dilatih di sini. Jangan sampai teman-teman menjadi serakah yang ujungnya nanti yang tadinya udah profit banyak tapi ternyata karena nggak diambil-ambil dan tanpa ada pengetahuan tentang teknikal yang baik, tahu-tahu dia profitnya amblas atau bahkan jadi minus, jadi merugi. Nah, jadi tolong dihindari yang namanya serakah. Jadi 99% trader itu gagal karena apa? Karena serakah. Banyak yang ingin namanya dari hasil trading itu untungnya banyak banget walaupun modalnya sedikit. Ya, banyak yang seperti itu yang nggak benar teman-teman ya. Jadi kalau bisa ada modal banyak, ya untungnya tetap harus sedikit. Kita modal sedikit ya untungnya sedikit, atau bisa dibilang sadar diri, itu penting ya. Jadi jangan sampai istilahnya kita semua terjebak dalam mental yang buruk dalam trading. Jadi kalau misalkan trading itu yang diserang psikis, mentalnya kita yang diserang, bukan yang diserang dari fisiknya, enggak. Yang pasti mental yang kita diserang. Bisa jadi kita namanya transaksi langsung gede karena yakin ini pasti profit. Ternyata grafik atau candlestick berkata lain. Itu kejadian sering sekali seperti itu. Jadi banyak dari teman-teman di luar sana, termasuk pengalaman saya pribadi juga, yang merasakan bahwa saya merasa profit saya itu hari ini sudah cukup, tapi saya masih ingin lebih.
saya transaksikan lagi, tapi ternyata apa? Ternyata malah jadi minus. Profit yang sudah saya kumpulkan hari ini semuanya amblas, hilang, bahkan semodal-modalnya itu berkurang. Tuh, hal-hal seperti itu harus sering terjadi. Jadi kalau bisa di manage baik-baik. Kalau sudah profit sekian, stop. Hari ini stop. Jangan sampai kita sentuh-sentuh aplikasi ini lagi. Begitu. Jadi harus kita kuatin mental kita. Ya, jadi begitu teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Nanti kita bisa diskusi bersama. Oke, itu saja untuk konten hari ini. Jadi tadi itu kita bahas 2 indikator, nanti di video selanjutnya nanti kita akan bahas indikator-indikator yang lain yang mungkin lebih baik atau mungkin ada yang lebih mantap lagi untuk mendapatkan profit. Tapi balik lagi, apapun tekniknya, manajemen itu yang paling utama. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Semoga profit tetap ada di diri kita semuanya. Amin. Jadi itu saja. Terima kasih.